ternyata minatnya anak muda terhadap batik itu gila sekarang menurut Gila. saya. Jadi apa ya, ternyata mereka seantusias itu. Tidak hanya dari Sundari saja, tapi kita juga ngajak teman-teman perajin lainnya untuk apa ya, istilahnya mereka juga menjualkan produk mereka juga supaya batik di Malang itu lebih berkembang. Dan tentu akan senang sekali kalau banyak tidak hanya pengusahanya saja batik, tapi ada perajinnya, karena justru ujung tombaknya dari pelestarian itu adalah perajin batiknya. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam podcast Malang Live. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang batik punya cerita part 2, menapaki tradisi inspirasi dari batik Sundari bersama Kak Satria Paramanandana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama panggilannya Kak Satria. Ya, Satria aja. Satria aja. Iya. Mungkin bisa disapa dulu Kak Tribuners yang ada di rumah. Halo semuanya Tribuners. Sehat ya Kak ya? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Ini kakaknya jauh-jauh dari mana nih? Wah, tidak jauh juga karena Tidak jauh juga. galeri kami ada di daerah Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta, Suhat ya Kak ya? Betul. Oke. Kak, ini kan kita berbicara tentang batik Sundari ya Kak ya. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu awal mula Kak Satria ini jatuh cinta, jatuh hati kepada batik itu dimulai sejak kapan sih Kak? Oke. Sebetulnya memang kalau dari saya sendiri itu awalnya ibu kan yang mendirikan galeri kami di tahun 2013, tapi saya sendiri baru istilahnya lebih cinta pada batik itu baru ketika masuk kuliah. Kuliah itu sekitar tahun 2017. 2017 itu masuk kuliah sudah mulai jatuh hati kepada batik ya Kak. Betul, ya. Karena awalnya saya itu lebih ke arah untuk mendesain baju-baju seperti coat, overcoat seperti itu. Kemudian melihat, wah ternyata bolehlah kita coba eksperimen dengan kain yang ada di galeri kami. Nah, setelah itu kita cari pattern yang pas. Wah ternyata menarik juga untuk dikombinasikan antara awal yang saya buat itu adalah dari tenun memang. Nah baru melangkah semakin ke sini coba untuk batik. Nah terus ternyata ada keseruan tersendiri untuk kreasi tidak hanya dari bentuk busananya aja, tapi dari motifnya dari awal begitu. Keseruannya tuh yang didapat dari membatik itu apa kira-kira menurut Kak Satria sendiri? Oke, jadi kebetulan saya juga kan minatnya ada di sejarah juga. Nah, saya tuh ketika berkunjung ke satu daerah atau terutama mungkin kayak candi kayak ini, nah ternyata banyak hal yang bisa dieksplorasi, tidak hanya kita hanya melihat dari aspek kesejarahannya saja, tapi ternyata leluhur itu juga menyiapkan motif-motif yang tersimpan, terrecord dalam peninggalan-peninggalan masa lalu begitu. Misalnya yang terbaru itu misal ada ini, kalau saya boleh tunjukkan. Nah, seperti ini. Ini dari Arca Ganesha yang ada yang baru dipulangkan dari Leiden kemarin. Nah itu ya sedikit dari mengeksplor dari istilahnya dari hobi menjadi ya memang pekerjaan ya seperti itu. Berawal dari hobi menjadi pekerjaan akhirnya, pekerjaan utama ya Kak. Kan ini kan diawali tahun 2003 berawal dari ibu ya Kak ya. 2013 berawal dari ibu, lalu ingin menseriusi batik itu tahun 2017 ketika memasuki masa kuliah ya Kak ya. Dan desain batik yang Kakak usaha batik Kakak ini inspirasinya dari mana sih kira-kira desain-desain batiknya? Iya. Sebetulnya kalau ditarik lebih jauh lagi, keluarga kami ini juga bergerak di bidang batik. Jadi ini menurut cerita ibu saya,
buyut saya itu adalah pedagang batik di Mojokerto, kemudian punya saudara di Tulungagung itu adalah beliau ada perajin batik di daerah sana, tepatnya di Desa Kalangbret. Nah, batik yang dikreasikan di daerah Kalangbret itu seperti yang saya pakai hari ini. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau ditarik lagi, kenapa sih saya juga tertarik untuk mendesain motif itu tidak semata-mata dari hobi saja, tapi kayak panggilan buat saya. Panggilan Jadi hati. panggilan untuk apa ya, membangkitkan apa ya, Batik. yang sudah yang sudah diusahakan sama Leluhur, saya, turun temurun gitu ya Kak ya. Iya. Ya berarti awalnya ini batiknya dari turun temurun keluarganya Kakak sendiri, Kak Satria sendiri kan ya? Ya, kurang lebih begitu. Jadi memang ada beberapa motif yang di galeri kami, ada yang motif yang sudah lama ada, tapi ada juga kita karena tinggal di Malang ya, Iya. jadi kita otomatis mengikuti dan memulai langgam baru di Malang itu. Jadi gimana sih di Malang itu karakternya, oh bagaimana sih minatnya masyarakat Malang untuk batiknya, seperti itu. Nah caranya Kakak meriset minat dari orang-orang Malang sendiri itu kira-kira gimana caranya biasanya? Memang apa ya, agak PR juga ya, tapi yang jelas kita mengamati dari pertama customer yang datang ke galeri kami. Dari sekian beberapa pilihan batik yang ada, mereka paling banyak milih yang warna apa sih, seperti itu. Yang terang kah atau yang gelap kah? Nah, seperti itu. Nah, ternyata paling banyak itu yang lebih ke arah yang apa ya, lebih ke arah, kalau bahasa Indonesianya apa ya, lebih ke jreng gitu ya, Ngejreng, warna-warna yang mencolok yang lebih berarti. mencolok seperti itu. Tapi ternyata ketika kita keluar dari Malang atau memang target marketnya agak diperluas, ternyata lebih banyak juga yang suka warna-warna soft, yang lebih lembut dan ya mendekati warna-warna pastel ya mungkin istilahnya, seperti itu, seperti warna sage itu sage green gitu. Nah, seperti itu. Ya kita juga mengikuti tren gak hanya untuk Malang tapi ya nasional itu ya kayak karena tiap daerah tuh mempunyai ciri khasnya masing-masing ya, kayak Malang itu kan ciri khasnya kayak topeng Malangan ya kayak. Dan saya lihat di sini batiknya juga ngedesain topeng Malangan ya kayak. Iya, betul. Mungkin bisa diceritakan Kak. Nah, sebenarnya filosofinya seperti apa? Kalau topeng Malang yang kebetulan dipegang ini hasil kolaborasi sebetulnya. Jadi tidak kita di Sundari ini berharap teman-teman yang ada di Malang itu tidak hanya mereka mau buat batik sendiri, tapi ayo kita kolaborasi. Nah, ini misalnya kita membuat batik yang dari topeng Bapang. Memang kan secara ikonografinya mereka itu punya apa ya istilahnya, pakem-pakem ya istilahnya, ada hal-hal yang sudah kalau topeng Bapang itu seperti ini, tapi kita tidak meninggalkan misalnya hidungnya kan panjang gitu ya, topengnya seperti ini, mungkin nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sedikit. Oke. Nih juga. Jadi seperti ini. Oke. Jadi hidung panjang yang seperti ini. Nah, ini dari ciri khasnya topeng Bapang. Tapi memang kayak dari aspek yang lain itu kita tidak terlalu tonjolkan, tetapi tidak meninggalkan karakter dari topengnya Bapang. Itu sendiri. Seperti itu. Saya lipat dulu ya Kak ya. Oh iya. Nah, selain topeng Malangan, desain yang unik, ciri khas Malang sendiri itu apa kira-kira Kak? Ini saya lihat ini bentuknya apa ya, kayak unik sekali. Nah, ini dari Candi Badut kalau ini, dari gerbangnya Candi Badut. Nah, seperti ini. Ini dari gerbangnya Candi Badut kita kreasikan. Nah, kenapa kok ada 5 seperti ini? Karena dari Malang itu ada 5 kecamatan, jadi kita coba akomodir dalam bentuk kumpulan gerbangnya Candi Badut, karena memang Candi Badut ini diyakini candi peninggalan kerajaan Kanjuruhan, yang merupakan salah satu kerajaan yang tertua di Malang, bahkan di Jawa di Jawa Timur. Nah, ini salah satu peninggalannya yang ada di Malang, seperti itu.
Nah, ini kan ada Candi Badut, 5 ya Candi Badut ya Kak, pintu gerbangnya kan ya. Iya, betul. Ini diambil dari 5 kecamatan yang ada di Kota Malang sendiri ya Kak ya. Iya, Dan di betul. tengahnya ini ada bunga-bunga merah, ini apa Kak? Nah, ini bunga mawar dan bunga mawar sendiri itu mungkin kalau Tribuners lihat ke Candi Badut itu ada beberapa ornamen mawar yang bisa ditemukan seperti itu. Jadi itu inspirasinya dari Oke, situ. ini bunga mawar. Terus Iya. yang ininya bunga apa? Kalau ini kita ambil dari teratai. Oh, teratai. Karena kalau teratai itu kan memang sudah khas Malang sekali ya. Nah, itu kita jadi aplikasikan di Iya, sini. dan juga Malang kan identik kota bunga juga ya Kak Iya, ya. betul. Iya. Lalu ini ada apa Kak? Nah, kalau yang ini itu posisinya seperti ini. Oh, seperti ini ya. Nah, Maaf, iya. maaf. Ini dari motifnya namanya Candra Kapala atau dari Arca Ganesha yang kemarin dipulangkan dari Leiden. Sekarang posisinya ada di Museum Nasional. Jadi motif ini itu ada digunakan sebagai kain bawahnya Arca Ganesha. Nah, ini memang menggambarkan ajaran tantra yang populer di masa Singosari akhir, terutama di masa pemerintahan Raja Kertanegara. Jadi disimbolkan ada tengkorak ini sebetulnya adalah kala yang menggigit rembulan. Makanya Candra Kapala seperti itu. Nah, ini ada Arca Ganesha, ada Iya. Candi Badut, ada topeng Malangan. Lalu ini khas Malang juga ini Kak, batik Nah. berwarna kuning. Nah, kalau ini kita Bukan lebih ya? ke motif kreasi Ini kayak itu ya, kayak alat musik. alat musik, iya. Betul. Gamelan sama Ya, kendang ya. iya kan, kendang. Kemudian ada juga sebetulnya trompetnya. Oh, trompetnya. Mana ya? Nah, ini sekarang kan di Malang itu Wayang. lagi rame itu bantengan Oh, berot itu ya. bantengan, iya. Nah, jadi kan jaranan juga kan Iya. biasanya pakai instrumen alat musik tiup seperti ini. Nah, itu kita juga coba aplikasikan. Kebetulan ini juga kemarin kita bawa ke event Inacraft. Nah, karena kan temanya di sana adalah tentang musik Tentang Indonesia seperti itu. Dan Makanya kita event-event yang menyesuaikan. sudah diikuti oleh Batik Sundari sendiri apa Iya. aja kira-kira? Kalau kita sendiri sih sejauh ini mengikuti ya mungkin pameran di lingkup kota, kemudian yang kita cukup sering kolaborasi dengan Dinas Disporapar Kota Malang itu di Inacraft tahun ini dan tahun lalu. Kemudian tahun lalu juga kita ikut di Apexi, jadi perkumpulan wali kota se-Indonesia. Itu yang tahun lalu kita di Makassar. Dan sebelum-sebelumnya kita juga pernah sih di luar pulau dan luar kota seperti itu. Jadi kalau kita pameran keluar itu memang goalnya itu bukan untuk ke selling, tapi lebih ke edukasi untuk Edukasi proses aja ya, Kak, ya. membatik seperti itu. Edukasi membatik. Biasanya Iya. ada pesertanya juga. Apa orang-orang yang melihat pameran itu? Bisa rata-rata usianya berapa? Kita sih biasanya untuk edukasi membatik itu kita freekan biasanya. Freekan. Ya, kita freekan. Anak lihat itu tadi anak-anak lumayan banyak juga, walaupun ya ada juga sih yang ya remaja gitu juga ada, tapi paling banyak antara anak-anak dan remaja yang berminat. Oke, kita lanjut ke batik. Pembahasan batik dulu ya Iya. Kak ya. Batik di Sundari ini lalu ada motif apa ini Kak? Nah, Selanjutnya. Ini masih ada kaitannya sama yang tadi, ini yang alat musik tiup yang tadi itu. yang alat musik itu ya. Ya, nah ini banteng. Oh, banteng. Bantengan ini bantengan ini kan sebenarnya salah satu kesenian kuno yang menurut beberapa sesepuh itu disebutkan bahwa ini sudah ada dari masa Singosari. Jadi ini terekam di Candi Kidal untuk kesenian bantengan ini. Makanya kita mengangkat karena ini ternyata kesenian kunonya Malang. Nah, seperti itu. Harus dibangkitkan lagi ya Kak ya, agar generasi-generasi muda tuh tahu gitu. Iya, betul sekali. Dan ini juga sekarang kan juga lagi rame di kalangan anak-anak kecil itu bantengan berot itu ya, seperti itu. Makanya kita juga selain kita itu bergerak di pengembangan, kita juga tetap melihat fenomena di sekitar kita itu apa. Karena kita juga punya prinsip bahwa batik itu merekam kejadian kita yang ada di sekitar kita. Terakhir Kak, ini ada batik apa nih warna hijau segar? Nah,
Nih, ini sebetulnya masih berhubungan sama yang motif yang dari tadi yang Singosari itu. Nah, ini motif dari arca Mahakala. Mahakala itu juga arca yang baru dipulangkan dari Belanda. Nah, ini lebih ke simbolisasi bahwa kita tuh tidak boleh meremehkan soal waktu, jadi harus memanfaatkan waktu Dengan sebaik-baiknya sebaik ya, Kak. mungkin. Oke. Seperti itu. Ini berarti batik ini lebih ke arah untuk menghargai waktu ya, Kak, ya, Nah, mengingat waktu. betul, reminder. Bahwa waktu itu adalah sangat berharga Iya, bagi kita. betul. Oke, Kak, gimana sih batik Sundari ini berperan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada halayak luas? Maaf tadi berarti Ya. maaf, boleh diulang? Oh ya, bagaimana sih peran batik Sundari itu untuk memperkenalkan batik atau memberikan edukasi kepada masyarakat luas bahwa batik itu perlu untuk dilestarikan? Baik, kalau di galeri kami percaya bahwa proses transfer pengetahuan itu memang harus dilakukan sejak dini. Salah satunya adalah dengan cara regenerasi di kalangan yang lebih muda. Nah, itulah kenapa kita di tahun 2018 itu kita punya visi untuk ayo kita fokus di edukasi dengan membangun LKP Batik Sundari. Oh, LKP Batik Sundari. Ya, jadi lembaga kursus dan pelatihan batik Sundari. Begitu. Nah, itu karena concern kita adalah bagaimana batik itu akan selalu diingat masyarakat kalau bahkan anak-anak aja nggak tahu apa itu batik. Nah, seperti itu. Jadi itu panggilan kami untuk lebih fokus ke pendidikan, istilahnya berbagi ilmu kepada generasi yang lebih muda. Berarti LKP itu berperan sangat penting ya, Kak, ya, untuk mengedukasi masyarakat khususnya generasi-generasi muda ya, Kak, ya. Betul sekali. Dan bagaimana anak-anak muda itu ketika belajar membatik di LKP Batik Sundari? Ya, responsnya memang ya alhamdulillahnya itu memang banyak yang ternyata tertarik, kemudian mereka ada juga sih beberapa yang pernah berkunjung dan belajar ke kita, ada yang mereka bahkan satu keluarga itu mereka tuh langsung tertarik untuk membatik karena ibunya itu suka menjahit, bapaknya itu juga suka kerajinan, anaknya suka mencanting. Ini ada adik mahasiswa gitu yang ternyata bahkan bisa menggerakkan satu keluarga itu untuk ini belajar untuk membuka usaha batik itu suatu kesenangan buat kami sendiri, kayak ternyata ada ya yang sampai seserius itu begitu dari berbagi dengan kami seperti itu. Nah, tanggapan Kak Sundari sendiri nih, kan sekarang generasi muda itu kan kayak agak gengsi gitu kan memakai batik, tapi setelah banyak banget orang-orang desainer gitu membuat batik tuh sesuai dengan usianya masing-masing, kayak bentuk kardigan dan lain-lain sebagainya, dan itu membuat generasi muda tuh lebih pede untuk memakai batik gitu. Nah, seperti apa Kak pandangan Kak Sundari sendiri? Iya, kalau dari kami sendiri itu memang batik itu adalah tidak hanya sekedar kain atau baju yang bermotif, tapi dia punya value untuk penggunanya. Nah, karena punya value dan istilahnya kalau di Jawa itu kan sudah menyatu dengan busananya itu, ya berarti kan itu harus punya nilai personal. Makanya kita juga harus menyesuaikan, misalnya ini untuk acara apa, untuk mungkin kalau untuk event yang lebih formal berarti kan bagaimana motifnya maupun dari bentuk bajunya sendiri, desain bajunya, ataupun mungkin untuk casual, mungkin untuk kuliah, untuk mungkin hanya untuk nongkrong, atau mungkin work from cafe, kan sekarang juga lagi ngetren seperti itu. Nah, yang kita bisa tawarkan adalah di galeri kami bisa custom. Jadi siapapun yang pengen membuat batiknya sendiri bisa seperti itu dengan motif yang bisa dipilih sendiri, maupun juga modelnya kita bisa bantulah untuk kita sharing seperti itu.
Lalu di batik Sundari ini ada batik tulis atau batik cap Kak kira-kira? Kita ada dua-duanya, Oh, jadi batik dua-duanya. tulis dan batik cap. Kalau batik tulis itu memang lebih banyak untuk yang custom order, tapi kalau memang untuk pesanan karena kita banyak untuk pesanan seragam, kita lebih ke batik cap kalau untuk ya istilahnya sehari-harinya seperti itu. Berarti batik cap untuk sehari-hari ya kayak, tapi Iya. untuk harganya lebih mahal batik tulis atau batik cap? Justru lebih mahal batik tulis karena memang Oh, kan iya. dari aspek kerumitan juga, dan memang kan ada proses desain juga yang lebih inilah. Tapi juga kembali lagi semua tergantung dari kerumitan juga, dari kerumitan motif, kemudian dari aspek pewarnaan, Iya. jenis kain yang dipakai, itu semua juga berpengaruh. Jadi kalau dibilang sebetulnya relatif juga. Relatif ya. Terus nanti Seperti itu. untuk pengerjaannya ini kakak sendiri yang bekerja atau ada pengrajin batiknya sendiri? Nah, kalau di Sundari itu ada tim juga. Tim. Jadi ada yang memang tim yang di bagian toko sendiri, ada yang di bagian produksi sendiri. Mereka punya punya tugasnya masing-masing. Dan kalau di kami sendiri memang tidak ada yang istilahnya atasan atau bawahan. Kita semua Sama. kerja tim. Yang penting kan kita punya tujuan yang sama untuk selain mengedukasi ya kita juga berkarya. Begitu. Berkarya, edukasi dan berkarya. Dan ini desainnya dari kakak semua kan ya? Iya. Nah kalau desain sendiri memang ada yang saya sama Iya. ibu yang membuat, tapi juga ada yang kreasinya teman-teman. Kita juga kreasi teman-teman. kita juga tidak istilahnya menutup harus dari saya atau dari ibu, tidak. Tapi kita juga mendorong, apalagi kan di tempat kami banyak anak mudanya yang mereka belajar untuk produksi. Nah itu dia yang kita juga coba ayo kita mendorong keberanian mereka untuk berkarya seperti itu. Mendorong keberanian mereka untuk berkarya. Iya. Dan kira-kira ada tantangan tersendiri gak sih Kak saat memberikan edukasi tentang pentingnya mencintai batik kepada anak-anak muda generasi sekarang itu? Ya kalau untuk kalangan anak muda sebenarnya menurut saya itu cukup sekarang itu cukup relatif lebih mudah ya, karena Lebih mudah ya? karena ternyata minatnya anak muda terhadap batik itu gila sekarang menurut Gila saya. Jadi ternyata mereka seantusias itu Iya. ya. Jadi mereka itu merasa kayak selain jadi kayak local pride ya, tapi buat mereka itu karena itu jadi identity, menggambarkan kalau saya pakai ini Indonesia banget loh, atau mungkin kalau anak Malang ini Malang banget, banget kan ya. gitu. Nah itu yang membuat kita malah lebih semangat jadinya. Wah ternyata penerimaannya di generasi muda itu lebih mudah. Lebih mudah kalau sekarang ya Iya, Kak ya. begitu. Mungkin justru yang agak PR itu memang kalau anak-anak kan memang mereka baru tahap pengenalan ya. Nah, kalau mungkin yang kadang-kadang lebih ke generasi yang agak lanjut itu, kadang mereka ada yang kayak sudah apa sih batik gitu, kadang-kadang malah mereka itu agak apatis. Nah ini yang sebetulnya kita ikut senang dengan antusiasme anak muda ini. Maka mumpung karena pada antusias, ayo kita lebih menghidupkan lagi untuk batik ini. Jadi tidak terjebak pada kadang kan harus batik itu harus pakem yang seperti ini. Oke, memang dari aspek proses pembuatan kayak harus menggunakan malam panas, iya. Tapi kalau dari aspek motif, saya rasa kalau kita terjebak pada pakem yang harus seperti ini, harus seperti itu, ya lama-lama juga nggak ada keberlanjutan. Ya apalagi sekarang desain-desain batik itu kan lucu-lucu, unik-unik ya Kak ya. Betul. Bisa jadi kardigan, terus celana di batik juga ya kan. Iya, betul. Kemejanya juga cocok lah dibuat ngantor atau kuliah atau kerja gitu. Iya, betul. Dan selama ini Batik Sundari itu sudah dalam memberikan edukasi pernah bekerja sama dengan institusi atau pendidikan sendiri gak sih Kak? Lembaga pendidikan? Kalau lembaga pendidikan kita memang, karena kan sekarang ada program dari pemerintah itu yang Merdeka Belajar itu. Nah banyak sekolah-sekolah yang mereka untuk outdoor learningnya itu di tempat kami. Jadi kita misalnya dalam seminggu itu sudah ada beberapa sekolah yang mereka reserve untuk mereka
proses edukasi membatik sekaligus untuk tur di galeri. Jadi memang nggak hanya tentang membatiknya saja, tapi kita juga ada pengenalan motif maaf kayak misalnya pawon atau apa dapur zaman dulu itu seperti apa sih. Jadi peninggalan-peninggalan leluhur kita itu kita juga tampilkan peralatan masak, peralatan mungkin kayak wayang golek seperti itu. Nah, kita juga sambil storytelling ke anak-anak. Storytelling itu kepada anak-anak ya. Ya, seperti itu. Jadi itu kalau dengan sekolah kita paling banyak itu dengan tingkat SD, SMP. SMA juga ada, tapi SMA paling banyak kuliah. memang SD, SMP sama kuliah. Kuliahan itu. Ya, kuliah itu biasanya dengan teman-teman asing yang mereka belajar ke Indonesia. Jadi di kelas BIPA itu kan mereka ada pengenalan tradisi Indonesia, budaya Indonesia ke mereka. Itu juga ya beberapa kali ke tempat kita. Bagaimana cara Kak Satria memandang orang asing mau loh belajar membatik, masa kita enggak, anak asli Indonesia sendiri? Nah, kalau dari kami sendiri sih memang ikut senang kalau orang-orang asing itu juga mau belajar dengan kita, dan itu juga memacu sebenarnya kayak untuk teman-teman kita yang generasi muda, ayo lebih cinta lagi. Nanti kalau sudah nggak ada concern dari teman-teman anak muda, nanti kayak beberapa tahun silam sudah mau diklaim Malaysia atau negara tetangga, nanti baru teriak-teriak. Padahal kita sendiri juga lupa, kita apatis. Nah, itu juga ini reminder bahwa budaya kita itu sewaktu-waktu bisa hilang kalau kita itu tidak melestarikannya, tidak waspada. Itu tadi waspada dalam hal itu tadi memperhatikan ternyata ada yang namanya seni itu batik, seperti itu. Ya, dan yang membedakan ciri khas batik Sundari di antara batik-batik lainnya tuh apa sih Kak kira-kira yang menjadi ciri khas keunggulan sendiri? Iya, kalau dari kami sendiri itu memang paling banyak itu adalah dari ini ya, karena kebanyak untuk instansi di Malang, terutama di pemerintahan ya, kita banyak eksplor tentang baik flora, fauna maupun peninggalan cagar budaya yang ada di Malang. Misal itu tadi yang sudah kita sharing itu tadi, baik motif teratai, terembesi. Nah itu kita, tapi memang yang paling punya cerita buat kita itu adalah teratai dan terembesi, karena teratai itu khas dari Malang sendiri, dan ini fun fact sedikit, itu motif yang dari masa Singosari itu sudah sangat sangat banyak dieksplor seperti itu. Kemudian juga terembesi itu karena menurut cerita juga pohon pusakanya Kota Malang, karena bisa penanaman pohon itu sudah melewati 3 zaman. Jadi masa Belanda, melewati masa Jepang, dan sekarang sudah di masa Republik. Itu banyak di sekitar balai kota untuk pohonnya. Ada di sekitar balai kota juga ya Kak ya? Iya, betul. Dan Malang ini kan juga identik dengan Singo Edan. Ya, betul. Mungkin ada inspirasi membuat batik tentang Singo Edan mungkin Kak desainnya. Iya, kita sebetulnya ada sih motif kita yang dari singa, cuma kebetulan tidak kami bawa sih untuk kali ini. Berarti ada ya Kak ya? Kita sudah ada. Ada juga sih sebetulnya, tapi memang kita dengan beberapa pertimbangan memang, apalagi yang sempat ada tragedi yang lalu, kayaknya orang masih agak kurang ya, maksudnya animonya ke arah singa itu ya Kak karena ya, agak mungkin luka buat sebagian orang ya. Jadi kita akhirnya belakangan ini lebih banyak ke arah memang topeng. Seperti itu. Nah, selain ciri khas Malangan juga kan batik Sundari itu kan mengedepankan nilai-nilai sejarah ya Kak ya. Tadi kayak ada Candi Baru, terus Bantengan, Ganesa, Arca Ganesa. Itu kira-kira seberapa penting sih nilai sejarah bagi batik Sundari sendiri? Kalau buat kami sih nilai sejarah itu esensial buat kami. Jadi pada dasarnya ketika kita membuat di galeri ini membuat motif, kita itu juga melalui proses riset
baik secara akademik maupun ya kita juga observasi ke ya di sekitar kita, maupun juga kita juga sowan ke sesepuh-sesepuh juga. Jadi kita konsultasi juga, oh ini motifnya baiknya bagaimana. Kita juga tentu akhirnya kita juga kreasikan dengan dengan ciri kita sendiri. Berarti harus konsultasi terlebih dahulu, sowan gitu ya Kak ya, kepada leluhur-leluhur, terus melakukan riset terlebih dahulu, gak Ya. ujuk-ujuk membatik gitu ya Kak ya. Ya kurang lebih begitu kan, juga karena konteksnya di sini juga leluhurnya tidak mungkin lebih ke orang-orang yang sudah dari dulu membatik, maupun orang yang sudah paling tidak mengerti budaya Malang itu juga kita harus banyak belajar sama mereka seperti itu. Mungkin bisa dikasih tips dong Kak, gimana sih cara membatik yang menyenangkan Nah, dan seru buat Tribuners yang ada di rumah? Gimana ya? Sebetulnya memang dimulai itu ketika kita itu tidak hanya batik ya, tapi ketika itu sesuatu yang kita senangi, maka kita itu akan selalu penasaran ya. Iya. Seperti ya kayak orang jatuh cinta itu ya, gimana kalau ketika oh ternyata serunya mungkin kan tidak semua orang mungkin mencintai batik itu dari prosesnya, tapi melihat dari motifnya, oh ternyata motifnya seperti ini. Nah, ternyata oh proses mungkin mencantingnya seperti ini. Oh terus proses pewarnaannya seperti ini. Karena di batik itu kan banyak proses, dan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu orang, tapi itu butuh kerjasama ketika membuat satu batik. Nah makanya nilai kuncinya itu kita harus menjaga harmoni itu tadi. Kalau kita melihat satu kain batik terus kita merasakan wah ada kayak istilahnya ternyata menarik nih ya, ada aspek-aspek yang ternyata unik juga ya di dalam satu. Nah ini nanti ya mungkin pelan-pelan akan suka dengan batik. Nah kalau misalkan membuat pola batik tuh kira-kira susah-susah gampang gak sih Kak? Relatif ya Kak ya. Karena kembali lagi karena batik itu pada dasarnya ekspresi seni. Jadi sebetulnya kalau saya termasuk orang yang tidak harus seperti ini, tapi ya sudah, untuk langkah awal kita tata dulu semua yang menurut estetika kita itu bagus gitu. Nah baru nanti ya pelan-pelan sambil melihat referensi, tentu kan ada buku, ada internet, ada ya mungkin sambil sharing dengan orang-orang yang suka dan mencintai batik, itu lama-lama oh ternyata ada aspek-aspek yang bisa ditambahkan lagi. Nah itu kan juga semakin berkembang karena batik sendiri itu kesenian yang sudah ratusan tahun ya. Jadi tidak cukup selama hidup kita untuk merasa ilmu tentang batik itu cukup ya. Itu akan selalu ada rasa penasaran dan ingin mencoba hal-hal baru lagi ya kayak motifnya. Betul. Apa sih yang baru yang saat ini lagi ngetren atau yang hits sekarang ini ya Kak ya. Betul. Nah kalau inovasi ke depan yang ingin Kakak kreasikan untuk batik Sundari sendiri apa sih kira-kira? Nah ini memang sedang digodok dengan tim juga. Kita kan karena memang paling banyak secara statistik itu yang datang adalah anak-anak, terutama SD dan SMP. Makanya kita juga mau coba fokus pada bagaimana sih batik itu menjadi lebih ramah anak. Satu dari proses edukasinya, bagaimana mereka supaya tertarik batik tapi juga harmless ya, atau tidak berbahaya. Kemudian dari tempat galeri kami bagaimana lebih safe untuk anak-anak ini. Kita jadi pengembangannya untuk Sundari batik yang lebih ramah anak itu sih. Ramah anak juga. Ya. Dan saya ingin bertanya nih Kak, ini pewarna untuk membatik di batik Sundari itu apakah pewarna alami atau sintesis sih? Nah, kalau kita paling banyak sintetis karena memang satu dari aspek proses lebih mudah. Kemudian walaupun ini bukan bukan alami, tapi pewarna yang kami gunakan juga relatif lebih aman untuk lingkungan. Oke, amannya apa Kak kira-kira? Untuk lingkungan. Lebih begini sih. Jadi untuk beberapa jenis pewarna batik itu ada yang
dia menggunakan zat-zat yang lebih merusak lingkungan, Kimia kayak gitu. kimianya lebih kental. Nah, kalau di sini ini relatif lebih aman, jadi mungkin untuk tumbuhan dan hewan sejauh ini yang di sekitar galeri kami juga masih relatif aman. Makanya mungkin ini perlu juga diteliti lebih lanjut ya, karena itu kan proses ilmiah ya. Tapi sejauh ini yang kami lakukan relatif lebih aman. Tentu kita juga sekarang pengembangan untuk bagaimana sih membuat batik yang dengan pewarna alami. Ini kita juga lagi proses untuk ini juga pewarna alami itu ya Kak ya. Dan proses tidak hanya pewarna alami saja, tapi yang bisa dibilang yang harganya juga tentu lebih terjangkau untuk kalangan masyarakat, seperti itu. Biasanya pewarna alami batik itu dari secang gitu ya Kak ya? Secang itu bisa juga, kemudian dari yang kalau warna biru itu dari daun indigo atau daun tarum ya istilahnya, seperti itu. Banyak sih sebetulnya, banyak itu. Makanya itu juga itu tadi ternyata betapa luasnya dunia batik itu. Akhirnya wah gila, ya, luar biasa ya gitu. Tapi kalau misalkan nanti ya kayak menggunakan inovasi pewarna alami, apakah ada kesulitan untuk mendapatkan bahan baku utamanya? Nah, itu tadi, itu tantangannya. Jadi pewarna alami itu kan ada yang memang mudah didapat, ada yang juga ya agak sulit lah mungkin. Nah, ini kita juga sedang mencari mana sih yang lebih mudah didapatkan. Kan kalau lebih mudah didapatkan berarti kan otomatis secara untuk produksi kan juga lebih terjangkau. Nah, itu kita sekarang lagi proses untuk risetnya. Riset dulu ya Kak ya? Iya, seperti itu. Semuanya Bapak harus diriset dulu ya Kak ya, diteliti dulu. Iya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada Tribuners yang ada di rumah tentang arti penting mencintai batik. Iya. Kalau bagi kami di Sundari Batik itu, belajar batik itu hampir sama halnya dengan kita itu tidak sekedar tidak hanya sekedar melestarikan budaya leluhur, tapi ini titipan dari leluhur kita. Ini sudah ada sebuah kesenian. Ayo bagaimana supaya seni ini melintasi zaman. Berarti kan kita juga perlu concern, tidak hanya mencintai produknya saja, tapi kita juga harus mulai mau untuk bergerak, untuk mencoba bagaimana membatik, seperti itu. Tentu kalau kita sudah terjun di prosesnya, rasa cinta akan batik itu akan lebih bisa lebih dalam lagi, seperti itu. Tentu harapannya agar teman-teman Tribuners setidaknya sekali dalam pengalaman hidup itu untuk membatik, karena ada ketenangan tersendiri ketika dalam proses itu. Nah, untuk proses pemasaran batik sendiri ya kayak apakah sudah sampai mancanegara? Kita pernah sih ada beberapa customer yang dari Malaysia ada, kemudian dari Spanyol juga ada, seperti itu. Oke, berarti strategi marketing yang dilakukan Batik Sundari untuk memperkenalkan produk-produknya itu seperti apa kira-kira caranya Kak? Kita paling banyak sebenarnya karena strategi kita kemarin adalah Sundari ini sebagai destinasi wisata batik di Kota Malang. Jadi kita banyak kolaborasi dengan teman tour and travel. Jadi mereka mengarahkan tamu-tamu tidak hanya yang lokal saja, tapi dari mancanegara untuk ke galeri kami, seperti itu. Jadi kita kolaborasi seperti itu. Kemudian juga lewat sosial media, kita lewat Instagram, kita juga sekarang pengembangan di TikTok juga, seperti itu. Jadi kita mencoba beberapa formula. Iya. Tapi pernah bermitra dengan suatu perusahaan gak sih Kak? Misalkan bermitra dengan hotel, menitipkan barangnya di hotel gitu. Ya. Di depan lobinya itu kan ada. Iya. Kita di Malang ini juga menitipkan beberapa produk kita di hotel. Ada hotel yang bintang 5 juga. Juga ada activity membatik juga. Itu juga tidak hanya dari Sundari saja, tapi kita juga ngajak teman-teman perajin lainnya untuk
istilahnya mereka juga menjualkan produk mereka juga supaya batik di Malang itu lebih berkembang dan tentu akan senang sekali kalau banyak tidak hanya pengusahanya saja batik tapi ada perajinnya, karena justru ujung tombaknya dari pelestarian itu adalah perajin batiknya. Ujung tombak pelestarian itu adalah perajin batiknya. Ya, betul. Oke, dan ini pelanggannya sudah dari mana aja nih Kak, kalau di Indonesia sendiri? Kalau di Indonesia sendiri ada beberapa sih. Kalau di Jawa Timur itu sudah ada beberapa, kemudian kalau di luar itu ada di Jakarta, ada Bandung, ya ada juga sih memang yang di Kalimantan juga ada, kemudian kita juga ada yang kiriman ke Sulawesi juga ada. Kalau yang jauh-jauh Sulawesi, Kalimantan itu berarti online ya kayak pesannya? Iya, kadang malah mereka juga taunya tidak langsung dari Instagram kami, kadang dari rekomendasi dari teman-temannya mereka, seperti itu. Seperti itu ya Kak ya? Iya. Oke, terima kasih Kak Satria. Sama-sama. Telah waktunya di bincang-bincang program Malang Live ini ya Kak ya. Iya. Semoga ilmu yang Kak Satria sampaikan ini bermanfaat untuk Tribuners yang ada di rumah. Ya, kita aja sih hanya berbagi saja. Berbagi ilmu itu. aja ya Kak ya. Seperti itu. Dan mengedukasi juga kepada masyarakat luas. Oke Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Kak Satria pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Dadah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.